Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Ekonomi Mikro pada pertemuan yang ke-7. Pada pertemuan yang ke-7 ini kita membahas mengenai teori produksi. Teori produksi dengan menggunakan satu input variabel. Jadi input di sini adalah faktor yang mempengaruhi daripada kuantitasnya, yaitu total produksinya, yaitu satu input ini adalah variabel dan berubah-ubah. Katakanlah adalah suatu fungsi produksi pertanian yang sederhana, ya, diperoleh dengan menggunakan berbagai alternatif, yaitu jumlah tenaga kerja untuk menggarap. Nah, tenaga kerja ini adalah L, labornya ini adalah input variabel, ya, input yang berubah-ubah, ya. Ini kita masukkan di situ. Sekarang kita, karena ini berubah-ubah, sekarang berapa tenaga kerja yang akan kita butuhkan, gitu ya, untuk apa? Untuk menggarap satu bidang tanah. Nah, bidang tanah ini adalah tetap. Satu bidang tanah yang tetap akan efektif, ya, dengan menghasilkan outputnya, produknya itu berapa, ini tenaga kerja berapa yang akan kita gunakan, ya. Sekarang bentuk penyelesaiannya, ya, average product of labor, yaitu APL-nya, ya, rata-rata produk per tenaga kerjanya adalah sama dengan total produksi per L-nya, ya. Terus marginal product of labor-nya, MPL-nya, yaitu ini adalah perubahan, ya, perubahan dari setiap produk, total produksinya atas perubahan tenaga kerja yang dipergunakan, yaitu delta TP per delta L-nya. Di sini ada schedule, yaitu produksi dengan satu input variabel itu tadi, ya. Tanah ini, lahan yang digarap atau dikerjakan ini bersifat adalah tetap, ya. Katakanlah satu bidang tanah, ya, itu nanti. Sementara untuk TK-nya atau L-nya ini tenaga kerja yang digunakan, ya, nanti seberapa tenaga kerja yang harus digunakan, karena ini analisisnya adalah nanti berapa 1, 2, 3 dan selanjutnya. Total produksinya berapa, ya, ketika kita sudah menggunakan tanah dengan tenaga kerja seberapa, nanti total produksinya berapa, itu kan. Sementara average product atau rata-rata produksi setiap tenaga kerja ini adalah total produksinya dibagi dengan tenaga kerjanya, ya. Sementara MP-nya adalah perubahan produksi akibat penambahan tenaga kerjanya. Ini berarti dari delta TP per delta L-nya, ya. Andai kata, ya, ini sebidang tanah, katakanlah adalah satu bidang tanah. Ini posisi tanah adalah tetap, ya. Selanjutnya tenaga kerja sebagai bentuk analisisnya adalah, katakanlah pada tidak ada nol berarti tidak ada tenaga kerja sama sekali. Terus andai kata itu adalah 1, andai kata itu 2, 3 dan selanjutnya andai kata tenaga kerja sampai kita 8. Karena ini input, ya, yang variabel yang berubah-ubah itu tadi, ya, input yang berubah-ubah. Katakanlah total produksi, ya. Total produksi ini adalah memang, ya, memang pertama kali kita mengalami kenaikan, ya, kenaikan. Jadi, tapi tidak istilahnya bahwa kalau umpama satu bidang tanah itu digarap dengan tambahan orang itu tidak terus menghasilkan itu total produksi yang terus banyak. Nah, ini tidak, ini tapi pada posisi tertentu dia akan mengalami penurunan, gitu ya. Pada posisi mana? Yaitu ketika kita lihat di 15, total produksinya 15, 17 terus menurun menjadi 16. Hal ini karena apa? Karena efektivitas terkait sebidang tanah dengan tenaga kerja yang diperlukan. Jadi satu bidang tanah itu tidak serta-merta kalau kita tambahi tenaga kerja terus tidak akan istilahnya menghasilkan output atau total produksi yang terus meningkat, ya. Karena
tanahnya adalah tetap, ya. Tanahnya adalah tetap. Kalau kebanyakan tenaga kerja itu malah tidak efektif, ya. Tidak efektif, malah semakin banyak ini malah justru hasilnya akan semakin menurun, ya. Ini karena tidak efektifnya atau tidak sesuainya antara tanah yang digarap dengan tenaga kerja yang dipergunakan. Selanjutnya adalah AP-nya atau average product. Ini adalah rata-ratanya, ya. Rata-rata dari tenaga kerja yang digunakan, ya, untuk terkait dengan total produksinya. Maka rumusnya adalah TP per L, ya. Katakanlah di sini adalah, ya, total produksinya adalah 8 dan tenaga kerjanya 2, berarti 8 dibagi 2 adalah 4. Dan seterusnya, ya. Untuk marginal produksi ini terkait, ya, dengan perubahan apa? Perubahan total produksi dibagi dengan perubahan tenaga kerja. Bagaimana ketika tenaga kerjanya ada perubahan umpamanya 1 ke 2, itu terus perubahan total produksinya bagaimana, dan umpamanya lagi umpamanya perubahan total produksinya adalah 6 umpamanya. Terus bagaimana dengan perubahan untuk tenaga kerjanya, untuk total tenaga kerjanya antara 5-6 umpamanya, terus total produksinya hasilnya bagaimana. Ini kita lihat di sini sebagai contoh perhitungannya. Katakanlah, ya, perubahan total produksinya adalah 12 dikurangi 8, ya. Terus untuk perubahan tenaga kerjanya adalah 3 dikurangi 2, ya, maka 12 dikurangi 8 4, 3 dikurangi 2 adalah 1, 4 bagi 1 adalah 4. Kita lihat di dalam bentuk kurvanya. Untuk total produksi ini mula-mula mengalami kenaikan, terus naik, ya. Lalu lama-lama dia mengalami penurunan, dan puncaknya tertinggi adalah di posisi ketika total produksinya adalah di posisi 17. Ini. Untuk tenaga kerjanya itu yang garis mendatar itu antara 5 dan 6, ya. Ketika dia produksi 5 itu ketika tenaga kerjanya 5 adalah total produksinya 17, dan ketika tenaga kerjanya 6 dan dia juga menghasilkan 17. Terus bagaimana dengan MPL-nya? Di posisi titik J itu MPL tertinggi, ya, itu di posisi 5 itu, ya, MPL-nya tertinggi itu. Terus di situ antara B aksen dan C aksen untuk APL-nya itu di situ bertemu antara MPL dan APL-nya. Jadi untuk MPL-nya mengalami penurunan, sementara untuk APL-nya masih sejajar, ya, masih sejajar itu. Terus di situ dan lama kelamaan APL-nya terus dia berada di atasnya daripada MPL-nya. Sementara di posisi MPL sama dengan 0 ini kita lihat di atas, ya, pas tepat posisi berada di puncak untuk TP-nya. Nah, TP berada di puncak dan MPL sudah mengalami penurunan ini, ya. Dan untuk di awal pertama memang MPL itu menunjukkan bahwa MPL lebih besar daripada APL-nya, ya. Jadi perubahan, ya, perubahan untuk produksinya, ya, perubahan untuk produksinya terkait dengan total produksi dan perubahan untuk tenaga kerjanya itu pertama mengalami berada di atas APL-nya atau rata-rata biayanya. Tapi lama kelamaan justru MPL itu lebih kecil daripada APL-nya, gitu. Sekarang kita masuk di tahap-tahap produksi. Untuk tahap produksi untuk tenaga kerja yang pertama adalah di sini kita lihat pas tepat ketika MPL sama dengan APL-nya, ya. Dan itu ketika kita tarik garis panah itu adalah pas posisi 10 total produksinya, ya. Dengan tenaga kerja berapa? 2
antara 2 dan 3, 2,5. Nah ini karena ini adalah tenaga kerja adalah manusia, nggak mungkin ya kan, manusia masuk 2,5, setengahnya bagaimana. Nah ini maka yang lebih efektifnya adalah di posisi 2 dengan total produksinya adalah sejumlah 8. Atau bisa masuk, nah, tapi ini nanti sudah masuk di tahapan yang kedua, itu di posisi 3 dengan hasil yang 12. Tapi kalau di tahapan 1 lebih bagusnya adalah di posisi tenaga kerja 2 dengan hasil yang 8 ya. Oke, untuk di posisi kita lihat di posisi gambar untuk tahapan tenaga kerja yang kedua ya. Kita lihat sampai batas di mana MPL-nya adalah sama dengan 0 ya. Untuk tingkat produksi itu adalah 17 ya, 17, di mana tenaga kerja yang digunakan adalah 5 dan yang kedua di 6 ya. 6 ini sebenarnya sudah masuk di tahapan yang tenaga kerja yang ketiga. Jadi kita bisa pilih antara di tahapan ke-1 atau tahapan ketiga. Tapi kalau kita pakai di tahapan tahapan 2 atau 3. Tapi kalau kita memakai di tahapan 2 maka lebih bagus kita berada pada posisi 5 ya. Terus yang selanjutnya adalah pada tahap tenaga kerja yang ketiga. Di sini MPL-nya mengalami minus, di mana tepat TP-nya adalah mulai menurun ya. Jadi garis kurvanya untuk TP itu mengalami menurun dan MPL-nya sama dengan minus. Nah, ini jangan sekali-kali ya kalau pada tahapan ini terus perusahaan terus melanjutkan usahanya, jelas ya, karena perubahannya ya, produksinya itu sudah mengalami penurunan, APL-nya itu sebenarnya juga mengalami penurunan tapi masih dalam tataran positif ya. Tapi TP terus menurun terus. Nah, sampai ini perlu perusahaan memikirkan ya, apakah itu harus ditambah tenaga kerja, kan tentunya hasilnya terus mengalami penurunan. Ini sebenarnya tenaga kerja perlu dihentikan ya sampai batasan itu, jangan ditambah lagi. Sekarang kita masuk di produksi dengan 2 input variabel. Tadi ya, analisa tadi adalah 1 input variabel. Sekarang kita masukkan 2 input variabel, berarti 2 variabel 2 faktor ya produksi yang mengalami perubahan. Nanti ini dinamakan adalah garis-garis isokuan ya. Kurvanya berbentuk kurva isokuan ya. Kita sekarang beralih ke kasus yang menggunakan 2 faktor produksi, yaitu tenaga kerja dengan barang modal. Kalau tadi hanya tenaga kerja, sekarang ditambah dengan modal. Yang keduanya bersifat variabel, berubah-ubah. Karena semua faktor produksi bersifat variabel, maka kita berhubungan dengan analisis jangka panjang. Suatu isokuan menunjukkan kombinasi yang berbeda dari tenaga kerja dan barang modal yang memungkinkan perusahaan menghasilkan jumlah output tertentu. Maka isokuan tertinggi menghasilkan output ya lebih besar daripada isokuan yang lebih rendah ya. Contoh umpamanya ini dalam tabel produksi dengan 2 input variabel isokuannya ya. Itu ada isokuan 1, ada isokuan 2, ada isokuan 3. Ini adalah kombinasi ya. Isokuan 1 itu kita lihat itu kombinasi untuk tenaga kerja dan modal 1, dan isokuan 2 ya. Itu antara tenaga kerja dan kapital ya, kita lihat itu di isokuan 2, dan untuk isokuan 3 juga dari tenaga kerja dan modalnya. Itu adalah batasan-batasan ya, batasan-batasan yang dikombinasikan. Ini tergantung nanti kepada berapa ya biaya ya, tergantung kepada biaya yang kita miliki untuk memproduksinya, dan itu adalah model variasinya. Katakanlah umpamanya dengan biaya sekian, umpamanya 100, 200 atau 300 umpamanya, itu nanti berapa tepat itu dengan gaya kombinasi isokuan itu karena pembatasannya dibatasi ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kita lihat di sini gambarnya isokuan tadi. Ini ketika kita gambarkan dalam bentuk kurvanya adalah ini bentuk isokuan 1, ini adalah
isokuan 2 dan selanjutnya adalah isokuan 3 ya. Pada pergerakan dari titik B ke titik C ya, kita lihat ini perusahaan mengorbankan 3 unit K untuk mendapatkan 1 unit L. Nah, kita mencoba mengkaji ini bahwa garis bentuk kurva isokuan itu setiap dari satu titik ke titik itu kalau kita mau berpindah berarti untuk garis yang vertikal itu adalah kapital modalnya, sementara yang horizontal mendatar itu adalah tenaga kerjanya. Di situ kombinasi tersebut tadi dimasukkan di sini. Ini apabila ya terjadi ada apakah kita ingin menggunakan variasi-variasi daripada tenaga kerja dan kapital itu ya. Sekarang kalau umpamanya kita ingin menambah satu tenaga kerja saja, salah satu contoh di sini ya, karena kita terkait dengan pembatasan biaya itu tadi, maka yang terjadi adalah ketika kita akan merubah B ke C ya, yaitu akan mendapatkan 1 orang tenaga kerja saja, maka harus mengorbankan 3 unit kapitalnya, modalnya ya. Nah, ini dinamakan MRTS LK ya. LK itu labor dan kapitalnya. Apa itu MRTS? Itu marginal rate of technical substitution ya, sebagai penggantinya ya, teknik untuk mengganti dari perubahan ya. Perubahannya dari tenaga kerja maupun di kapitalnya ya. MRTSLK ini rumusnya adalah min delta K per delta L atau perubahan kapital per perubahan tenaga kerjanya ya. Contoh yang itu tadi MRTSLK sama dengan ya min ya 5 min 8 ya untuk kapitalnya, per untuk tenaga kerjanya adalah 2 min 1-nya. Jadi sama dengan 3 unit yang harus dikorbankan kapitalnya ya. Oke, contoh lain ya. Ini contoh lain ada tabel untuk isokuan. Ini jadi kombinasi 1 isokuan ya, 1 itu LK-nya ya MRTS untuk isokuan LK MRTS itu sudah berada di situ semuanya ya. Nanti itu bisa Anda pelajari ya untuk lebih jelas ya, nanti di sela-sela waktu Anda ini Anda bisa pelajari terus ya. Ini supaya Anda lebih paham. Andai kata ya, karena itu tadi adalah beberapa karakteristik isokuan. Ini kita lihat tadi contoh tabel itu ketika kita gambarkan adalah semacam ini hasilnya ya. Kita lihat karakteristik tadi terlihat bahwa yang pertama itu ada karakteristik isokuan positif. Ya, gambar itu tadi akan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas ya. Wah, itu terlihat dari kiri bawah ke kanan atas. Sementara yang di tengah itu adalah karakteristik isokuan negatif. Itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Bagi seorang perusahaan, ya, dia tidak akan beroperasi pada rentang isokuan positif karena akan menggunakan banyak tenaga kerja maupun kapitalnya. Dengan hasil yang sama, ya, dengan rentang isokuan yang negatif itu sama semuanya. Jadi satu garis isokuan itu menghasilkan produk yang sama itu ya. Jadi mulai dari umpamanya katakanlah dari titik A ke titik I itu ya, di situ itu semuanya itu adalah hasil total produksinya adalah sama dan itu kombinasinya ya. Jadi katakanlah begini sebagai contoh. Untuk memproduksi ya katakanlah 25 sepatu umpamanya. 25 sepatu ini apakah kita menggunakan kapital modalnya itu sejumlah umpamanya 500 dengan tenaga kerjanya adalah 2, ataukah kita menggunakan ya tenaga kerjanya 3 terus kapitalnya adalah 300. Ini adalah kombinasi. Tetapi semuanya itu kombinasi, semuanya itu tetap menghasilkan dengan jumlah sepatu sejumlah 25. Nah, itulah
Itulah batasannya garis isokuannya. Di sini ketika kita melihat karakteristik isokuan, jika kita tarik garis untuk memisahkan garis isokuan yang tidak relevan, ya, jadi yang positif itu tidak relevan dengan yang relevan, yang negatif, yaitu yang bagusnya nanti yang digunakan adalah yang karakteristik negatif. Maka kita peroleh garis batas tepi, yaitu tepi OZ-nya dan OX-nya. Nah, itu ya. Itu batasannya. Jadi itu yang di atas itu adalah yang positif dan yang bawah paling itu juga yang positif. Itu garisnya mulai dari kiri bawah ke kanan atas semuanya. Itu adalah yang tidak relevan. Maka yang relevan adalah yang di tengah, yaitu antara B sampai G atau isokuan 2 dari J ke N atau di isokuan 3 dari R ke T-nya itu. Sekarang kita terkait dengan biaya. Isokos adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara dua input yang berbeda yang dapat dibeli oleh perusahaan pada tingkat biaya sama. Ya, jadi berapa biaya kita ini juga terkait dengan dua variabel itu tadi ya. Jika perusahaan membelanjakan pengeluaran totalnya, yaitu total operasinya untuk barang modal, ya, jadi semuanya istilahnya biayanya akan digunakan untuk membeli barang modal, maka perusahaan dapat membeli sebanyak TO per PK-nya. Ya. PK-nya berarti harga daripada kapitalnya. Ya. Sedangkan jika dibelanjakan untuk tenaga kerja, maka perusahaan dapat membeli sebanyak total ya, total outputnya, total pengeluarannya dibagi dengan harga P-nya, price daripada labornya adalah tenaga kerja. Ya. Total output dibagi dengan harga tenaga kerjanya. Ya. Untuk rumusnya adalah kurva kemiringan sama ditentukan oleh min TO per PK per TO per PL-nya ya, sama dengan min TO ya per PK dikalikan PL per TO ya. TO itu berarti kita coret saja, maka sama dengan min PL per PK ya. Dimisalkan jika PK-nya berarti harga kapitalnya sama dengan PL berarti harga tenaga kerjanya katakanlah $1 ya. Dan TO-nya ya, total outputnya ya, total biayanya, total yang biaya yang Anda gunakan adalah katakanlah $10 ya. Maka kita peroleh kurva biaya sama dengan kemiringan adalah min 1 ya. Ini tanda min ini karena kemiringan adalah negatif yang relevan itu tadi ya. Oke, kita lihat. Produsen berada dalam kondisi equilibrium bila ia maksimumkan outputnya dalam pengeluaran total tertentu. Dengan kata lain, produsen mencapai isokuan tertinggi dengan kurva biaya tertentu. Ini terjadi bila isokuan bersinggungan dengan kurva biaya sama. Pada titik singgung ini, kemiringan absolut isokuan sama dengan kemiringan kurva biaya sama, yaitu pada titik equilibriumnya ya. Sehingga rumusnya adalah MRTSLK sama dengan MPL per MPK-nya ya. Maka pada kondisi equilibrium MPL per MPK sama dengan PL per PK atau MPL per PL sama dengan MPK per PK. Kita lihat gambar kurvanya. Ini adalah kurva isokos tadi ya. TO-nya berapa? Sejumlah 10. Ya, itu tadi. Jika dibelanjakan kepada kapital semuanya, berarti di garis vertikal itu dia akan berada pada titik 10 unit ya. Tetapi L-nya adalah posisi 0 karena semuanya dibelanjakan kepada kapital ya. Kalau umpamanya di garis horizontal itu L itu tenaga kerjanya ya. Karena ini sama ya tadi biaya sama ya, sama-sama dengan $1, maka TO yang sebesar $10 itu dibelanjakan kepada tenaga kerjanya ya di garis horizontal itu ya. Semuanya kalau dibelanjakan adalah 10 ya, tetapi tanpa kapital. Nah, itu ketika kita tarik garis rentangnya itu adalah garis batasan isokosnya. Sementara di sebelah kanan kita sudah kombinasikan antara isokuan dan isokos ya. Itu isokuan tadi, isokuan 1, 2 dan 3.
Nah, bertemunya antara isokos dan isokuan ini akan kita temukan titik equilibriumnya. Ya, jadi kalau kita lihat pas itu titik equilibriumnya berapa, yaitu antara L-nya adalah 5 ya, dan untuk kapitalnya adalah 5. Itulah yang paling bagus untuk dipergunakan ya. Kenapa kita tidak berada istilahnya berada di tempat pada isokuan 2 umpamanya kita ada titik-titik yang lain. Nah, tetapi kita berada pada titik yang lain itu akan menggunakan ya tenaga kerja yang berbeda dan kapitalnya juga yang berbeda, dan itu akan melebihi daripada biayanya ya. Dia akan berada di atas garis isokosnya, itu berarti biayanya akan membengkak, tetapi hasilnya adalah sama. Lah ini berarti tidak baik, tidak bagus, tidak efektif ya gitu ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk di alur ekspansi. Jika perusahaan mengubah pengeluaran totalnya sementara harga-harga tenaga kerja dan modal konstan ya, maka kurva biaya sama perusahaan ke atas ya. Jika TO-nya naik, ya, TO-nya naik ya. Dan bergeser sejajar ke bawah jika TO itu turun. Ya, jadi nanti jika sekarang kita akan apakah TO-nya mau ditambah, apakah mau dikurangi. Apakah ketika itu TO-nya ditambah, maka dia akan bergeser garisnya ke atas, dan apabila TO-nya dikurangi maka dia akan bergeser ke bawah. Kita lihat ini adalah beberapa model dari garis isokos itu tadi ya. Ini apakah untuk TO1 yang di sini, sementara ini adalah TO2 dan ini adalah TO3 ya. Jika kita katakanlah kita ingin meningkatkan produksinya, sementara TO kita gunakan untuk TO yang ketiga, maka lebih bagus yaitu pada posisi di titik equilibriumnya di posisi titik P, di mana tenaga kerja yang digunakan adalah 7 ya, dan kapitalnya adalah 7. Itu ya. Kalau begitu dengan menggunakan itu total produksinya berapa? Ya, total produksinya di isokuan di 3 itu ya. Oke. Sekarang kita masuk di substitusi faktor produksi. Tingkat kemampuan substitusi faktor produksi L terhadap faktor produksi K semata-mata diakibatkan oleh perubahan harga relatif faktor produksi yang kita kenal sebagai elastisitas substitusi input, the elasticity of technical substitution, dan diukur dengan E substitution sama dengan ya, delta ya, K per L dibagi dengan K per L-nya ya, per ya delta MRTS LK ya dibagi dengan MRTS LK-nya. Oke, untuk mahasiswaku semuanya, di pertemuan yang singkat ini bisa Anda terus ulang-ulang materi-materi ini, dan apabila Anda masih kurang paham, Anda bisa konsultasi melalui WA atau WA group, atau bisa juga Anda melalui di e-learning ya. Saya cukupi sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.